Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semuanya ibu dan bapak di rumah. Semoga sehat selalu ya. Nah, di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang rheumatoid arthritis ya, atau yang sering dikenal dengan rematik. Nah, sebelumnya izin perkenalan dulu ya. Nama saya Linur Ejija dari program studi D3 Keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, baik, mungkin saya akan mulai saja ya, Ibu dan Bapak, ke pembahasan. Nah, di sini saya ada tampilan yang menjelaskan beberapa poin-poin tentang rheumatoid arthritis. Yang pertama itu ada definisi. Nah, rheumatoid arthritis ini itu sering dikenal dengan rematik ya. Nah, biasanya penyakit ini tuh sering sangat sering terjadi pada di keluarga atau khususnya pada lanjut usia ataupun tidak hanya pada lanjut usia bahkan remaja pun ada yang mengalami penyakit rematik ini Nah, adapun di sini tanda dan gejala Yang pertama itu ada nyeri sendi, ada kelemahan otot, kelemahan di pagi hari, anoreksia terus ada berat badan menurun, terus ada demam Nah, anoreksia itu di mana kondisi tidak mau makan atau kekurangan nutrisi Nah, dari dapat kita ketahui dari beberapa tanda gejala ini ibu dan bapak harus memahami apa sih penyakit rematik ini Terus dilihat dari tanda dan gejala di sini ibu dan bapak pun bisa bisa mengetahui bahwa ibu dan bapak itu mengalami rematik Nah, biasanya orang yang mengalami penyakit rematik ini jika jika berjalan atau di lantai yang dingin pasti akan terasa sakit atau terasa kayak seperti kaku pada persendiannya Nah, terus ada faktor resiko. Nah, ada usia, ada jenis kelamin, ada genetik atau faktor keturunan, terus ada kegemukan atau berat badan berlebih Terus ada cara sendi, terus ada penyakit autoimun. Nah, kenapa sih dari faktor-faktor ini dapat menimbulkan rematik terutama pada jenis kelamin. Dibandingkan pada untuk usia menurut saya rematik itu tidak memandang usia bahkan yang masih remaja pun itu sering yang mengalami rematik terutama pada perempuan Nah, dari jenis kelamin itu terutama perempuan karena ada beberapa hormon yang menyebabkan atau seorang wanita tuh rentan yang mengalami rematik ini Terus ada kegemukan tersebut dengan obesitas Terus ada komplikasi yaitu ini tuh akibat jika tidak segera ditangani Yang pertama itu ada kelainan bentuk tulang, terus ada kelumpuhan, kerusakan pada sendi atau apalagi yang sering ibu dan bapak tuh seperti kayak osteoporosis terus jadi kelainan bentuk tulang tuh kayak tulangnya bengkok lah atau apalah terus bahkan jika tidak segera ditangani pun akan menyebabkan kelumpuhan terus ada pun cara pencegahannya. Nah, cara pencegahannya itu yang pertama mengurangi konsumsi garam, terus menghindari kegemukan, membatasi konsumsi lemak seperti usus, terus paru-paru atau daging yang berlemak Terus olahraga teratur, makan sayur-sayuran seperti makan wortel, labu siam, konsumsi buah-buahan, terus tidak boleh merokok atau minum alkohol terus latihan relaksasi, istirahat yang cukup Nah, dari penjagaan ini insya Allah ibu dan bapak akan terhindar dari namanya rematik terutama dari olahraga teratur karena hampir setiap penyakit itu pasti cara penjaganya tuh
olahraga teratur gitu ya, karena emang olahraga itu sangat penting gitu ya untuk kesehatan tubuh kita gitu ya. Pertama ya menjaga keseimbangan metabolisme gitu ya, menjaga fungsi jantung, menjaga fungsi ginjal gitu ya. Nah maka dari itu gitu ya, olahraga itu sangat penting gitu ya. Tapi gitu ya, orang Indonesia itu kebanyakan gitu ya, terutama ya saya juga sendiri gitu ya, paling kadang males gitu ya untuk melakukan olahraga gitu ya. Padahal ya sempatin lah gitu ya, aku 30 menit lah gitu setiap hari gitu untuk melakukan olahraga supaya untuk menjaga kesehatan kita gitu. Nah, terus ada cara penanganannya. Nih, gimana nih? Bagaimana kalau ibu dan bapak nih terlanjur atau sudah memiliki penyakit rematik? Nah, ini ada beberapa penanganan ya, yaitu untuk mengurangi nyeri. Nah, jika tidak disertai dengan bengkak gitu ya, maka menggunakan kompres hangat. Apabila disertai dengan bengkak, maka digunakan dengan kompres dingin. Nah, terus latihan fisik, mengatur keseimbangan antara istirahat dan aktivitas, terus mengatur diet ya, supaya tidak kegemukan, terus melindungi persediaan yang cedera. Nah, dari penanganan ini gitu ya, ibu dan bapak sangat bisa melakukannya gitu ya. Apalagi tadi latihan fisik gitu ya. Latihan fisik itu ya minimal olahraga di sekitar rumah gitu, jalan-jalan atau apalah gitu supaya ada olahraga gitu setiap 30 menit per hari. Terus adapun kapan sih gitu ya ibu dan bapak harus menggunakan fasilitas kesehatan. Yang pertama itu bila nyeri dirasakan sakit banget gitu ya. Bila ibu dan bapak sakit banget nih sendinya itu misalkan nggak sembuh-sembuh, biasanya ibu menggunakan cara alternatif, misalkan dikompres itu misalkan nggak sembuh-sembuh. Nah, ibu dan bapak bisa menggunakan fasilitas kesehatan terdekat seperti puskesmas, klinik yang terdekat gitu ya. Nah, terus bila suhu tubuh di atas batas normal gitu, misalkan ada terjadi demam lah atau apalah gitu ya. Nah, itu ibu dan bapak harus segera konsultasi ke fasilitas kesehatan yang terdekat gitu. Terus kelelahan berlebih gitu ya. Karena ini juga gitu ya, harus kita dari beberapa poin 3 ini gitu ya, harus ibu dan bapak perhatikan sekali gitu ya, karena bisa jadi gitu ya dari ketiga ini bisa mengancam nyawa ibu dan bapak gitu ya, jika tidak segera dikonsultasikan ke fasilitas kesehatan yang terdekat gitu. Nah, terus ada pun cara modifikasi lingkungan. Nah, jadi di sini tuh ada beberapa ramuan-ramuan gitu ya, yang ibu dan bapak dapat memanfaatkan gitu ya, apalagi seperti ramuan jahe. Mungkin ini jahe banyak gitu ya ditemukan di pedesaan gitu ya. Mungkin di rumah bapak dan ibu gitu ya, banyak sekali ya mungkin tanaman jahe ini gitu ya. Nah, ini tuh caranya tuh dengan ditumbuk ya, ibu dan bapak ditumbuk atau bisa dengan diminum gitu ya. Kalau ditumbuk bisa dioleskan ke sendi yang dirasa nyeri gitu, atau dengan diminum gitu ya. Karena banyak gitu ya manfaat dari jahe, itu sangat banyak gitu ya. Satunya yaitu itu untuk meredakan nyeri persendian, terus menghangatkan badan gitu ya. Karena kan anget gitu ya kalau setelah makan jahe itu. Terus ramuan buah mahkota dewa gitu. Terus ada ramuan daun singkong, ramuan daun belimbing wuluh gitu ya. Nah, dari cara-cara ini tuh bisa direbus gitu ya, airnya itu ekstraknya bisa diminum oleh ibu dan bapak, atau ditumbuk gitu ya, dioleskan ke persendian yang terasa nyeri gitu. Nah, mungkin segitu ya ibu dan bapak yang dapat saya sampaikan tentang penyakit rheumatoid arthritis atau disebut dengan rematik ya. Nah, mungkin bila mana jika tadi ada beberapa bahasa medis yang mungkin ibu dan bapak belum ketahui gitu ya, boleh ibu dan bapak cari ketahui sendiri ataupun mau bertanya kepada saya melalui kolom komentar. Nah, mungkin saya cukupkan dulu ya ibu dan bapak. Bila ada pertanyaan juga, ibu dan bapak boleh chat di kolom komentar. Insya Allah saya akan menjawabnya dengan kemampuan saya. Jadi kalau gitu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.